Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang mulia ini kita berada di tanggal 7 Safar 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2024 di hari Ahad pekan kedua. Sebagaimana biasa kita mengkaji ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, khususnya dalam surah-surah yang berada pada juz Ammah. Dan terakhir kita bahas surah Al-Adiyat dan juga Al-Zalzalah. Insyaallah hari ini kita akan bahas surah berikutnya, yaitu suratul Bayyinah, surah Al-Bayyinah. Dan kita masuki surah ini, dan surah ini termasuk surah yang sering kita baca dalam salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini menjelaskan kepada kita secara umum tentang orang-orang kafirin dan orang-orang musyrikin, serta balasan yang Allah berikan kepada mereka berupa azab neraka, dan Allah sebutkan mereka sebagai makhluk yang paling buruk, ya. Dan juga Allah sebutkan secara khusus tentang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, di mana mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berendengan dengan orang-orang musyrikin, meskipun mereka memiliki kitab yang Allah turunkan berupa Injil dan Taurat dan Injil, dan Allah sebutkan mereka sebagai orang-orang kafirin tatkala mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan surah ini jamaah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berisi 8 ayat. Kita akan baca dulu ayatnya agar kita semakin memahami apa yang nanti disebutkan oleh ahli tafsir tentang surah ini. Allah berfirman Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad,
yang membacakan lembaran yang suci, yaitu Al-Qur'anul Karim. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus benar. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahlul kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan semata-mata agamanya, menjalankan ketaatan kepada Allah karena Allah, dan juga agar mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lagi mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, kata Allah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka, ini orang-orang yang beriman, di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Yang demikian itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, ini 8 ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surah Al-Bayyinah. Dan surah Al-Bayyinah ini adalah surah yang ke-98 dalam urutan Mushaf Utsmani. Dan ini adalah ijma' kesepakatan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Dan juga menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwasanya urutan surat dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, dalam Mushaf Al-Qur'anul Karim adalah sifatnya tauqifiyah, menunggu keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Surah Al-Bayyinah ini artinya adalah bukti yang nyata, bukti yang jelas akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan benarnya Allah azza wa jalla sebagai Rabb satu-satunya harus kita ibadahi, akan benarnya agama Islam, akan benarnya apa yang sampai kepada kita dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mengatakan al-bayyinah, keterangan bukti yang nyata, burhanun syar'iyyun, dalil-dalil syariat yang jelas dan terang, tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran, dan tidak ada perkara-perkara yang bisa menghilangkannya dari kebenaran tersebut. Jamaah Allah muliakan, para ulama berbeda pendapat tentang status surah ini. Apakah surah Al-Bayyinah ini termasuk surah Makkiyah atau Madaniyah? Dan para ulama biasa ketika menafsirkan ayat Al-Qur'anul Karim atau satu surat, mereka sebutkan Madaniyah atau Makkiyah. Kenapa itu disebutkan? Untuk mengetahui tentang sebab turunnya, atau untuk mengetahui juga tentang surah ini kepada siapa ditujukan dan apa yang sedang dibahas dalam surah ini.
dan untuk memberikan pelajaran kepada kita bagaimana lika-liku dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah kepada manusia dan siapa yang dihadapinya, dan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'anul Karim turun menjelaskan persoalan yang dihadapi Nabi alaihi salatu wassalam. Karenanya para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya surah ini adalah surah Madaniyah, dan ini yang kuat insyaallah taala. Dan sebagian ulama lain berpendapat bahwasanya surah ini adalah Makkiyah. Mereka punya alasan kenapa surah ini disebut surah Madaniyah. Jelas di awal surah ini Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka keterangan yang nyata. Allah berbicara tentang ahlul kitab. Kalau surah ini turun pada periode Mekah atau tatkala Nabi masih di Mekah, Nabi tidak menghadapi ahlul kitab. Nabi hanya menghadapi orang-orang musyrikin dari kalangan orang-orang jahiliyah di Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, dan seterusnya dari kalangan para pembesar orang-orang Quraisy. Dan yang Nabi hadapi ahlul kitab ini tatkala Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Maka di sana ada ahlul kitab, khususnya Yahudi. Khususnya apa? Yahudi. Oleh karena itu, para ulama kita menyebutkan surah ini adalah surah Madaniyah. Karena di Mekah waktu itu belum ada ahlul kitab, kecuali ahlul kitab yang datang ke kota Mekah hanya sebatas untuk berjual beli, sebagaimana terjadi di masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam. Sering terjadi jual beli antara orang-orang musyrikin Mekah, orang Quraisy, dengan orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi di kota Madinah, yang mereka datang membawa kurma Madinah. Karena kurma Madinah kualitasnya bagus-bagus, ya, sampai terjadi cekcok di antara mereka, sampai ditengahi oleh Suhaib bin Amr radhiyallahu anhu yang tatkala itu masih musyrik. Terjadi cekcok antara orang Yahudi dengan orang-orang Mekah, di mana orang Mekah merasa dibodohi, merasa dicurangi oleh Yahudi ini karena dia menjual kurmanya, ternyata kurma yang tidak layak untuk dijadikan makanan pokok, tapi hanya untuk hewan-hewan ternak karena sudah kualitasnya tidak baik. Ya, maka terjadi cekcok sampai akhirnya datanglah Suhail bin Amr radhiyallahu anhu untuk menengahinya dan mengatakan, biarlah saya bayar kerugianmu. Dan beliau mengatakan kepada anaknya Abdullah bin Suhail radhiyallahu anhu, kalau itu masih musyrik juga, untuk mencatat berapa kerugian si Yahudi. Maka diberikan kepada si Yahudi tersebut dengan niatan apa? Agar orang Yahudi di Madinah tidak menganggap orang-orang Mekah orang-orang yang kasar, orang-orang yang tidak menepati janji. Maka si Yahudi dengan sumpah serapah mengatakan, demi Allah, sekiranya Allah utus seorang rasul di antara kami akan perangi kalian sebagaimana Allah menghancurkan kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Laqatalnakum qatla 'adin. Kami akan perangi kalian sebagaimana Allah menghancurkan kaum 'Ad. Ya, ini ahlul kitab. Di masa itu sedikit yang hanya datang ke kota Mekah. Karena Mekah markasnya di mana? Di Madinah. Yang awalnya di Madinah itu tidak ada ahlul kitab, tidak ada orang-orang Yahudi jemaah. Dan Yahudi itu mereka bangsa yang terusir, beda dengan Nasrani. Mereka punya negeri, mereka punya negara. Sampai mereka punya negara di Romawi, sampai masa Rasulullah SAW yang terjadi pertempuran hebat antara Rasulullah dengan orang-orang
Nasara seperti Mu'tah, lalu Tabuk dan seterusnya. Maka Yahudi ini mereka orang imigran, mereka terusir. Dan mereka mendapati dalam kitab mereka, dalam Taurat tersebut, bahwasanya akan muncul seorang nabi dengan tempatnya banyak pohon korma. Maka mereka mencari, ternyata tempat itu adalah Yathrib, yakni kota Madinah. Dan mereka tahu asal usul nabi tersebut. Mereka kenal betul siapa nabi tersebut, sampai Allah Subhanahu wa taala melukiskan pengetahuan mereka akan kenalnya terhadap Nabi SAW dalam ayatnya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil, kata sebagian ulama, yang diberikan kitab di sini adalah Yahudi. Karena sebelum Nabi dakwah kepada orang Nasara, Nabi dakwah dulu kepada orang Yahudi, karena mereka tetangga Nabi SAW. Nasrani mereka jauh, mereka di luar kota Madinah, ya. Sehingga orang Yahudi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi, mereka tahu Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kita kenal anak kita, namanya siapa, tanggal lahirnya kapan, bagaimana sifatnya, bagaimana dia marahnya, bagaimana dia senangnya, bagaimana dia ridhonya, bagaimana dia tidur, makan dan sebagainya kita tahu. Yahudi seperti itu tahunya. Pengenalan mereka tentang Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu ayat ini sekali lagi adalah ayat Madaniyah, karena di mana Allah Rabbul Alamin menjelaskan tentang hakikat kekafiran ahlul kitab, dan Allah katakan mereka sebagai orang kafir. Di antara kekafiran mereka karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sebelumnya jamaah menunggu kedatangan Nabi. Karena sempat terjadi pertempuran orang Yahudi dengan suku Ansar, suku Aus dan Khazraj. Bahkan Aus dan Khazraj ini adalah awalnya kakak beradik. Mereka berperang ratusan tahun, nggak bisa disatukan. Sampai datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan suku Aus dan Khazraj hampir sepakat menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai tokoh sentral mereka, Yahudi sebagai raja mereka. Namun qadarullah, suku Aus dan Khazraj beriman kepada Rasulullah dan mereka disebut dengan kaum Ansar. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul kecewa dan dia akhirnya pun nifaq, pura-pura masuk Islam dan untuk menghancurkan Rasulullah, sampai turun surah Al-Munafiqun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dan sempat terjadi perang antara Aus dan Khazraj melawan Yahudi. Kalah Yahudi. Padahal di Madinah itu ada 3 kelompok Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Mereka ini adalah Yahudi-Yahudi yang akan memboikot Nabi SAW, memberontak kepada Nabi dan memutuskan hubungan perdamaian secara sepihak. Khususnya tatkala perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Mereka menyerang dari belakang, ikut campur bersama orang-orang musyrikin, jumlahnya 1000 pasukan untuk menghancurkan Nabi di kota Madinah. Dan mereka perang, kalah dengan kaum Ansar. Kata sebagian sahabat disebutkan, kunna qad alawnahum dahran fil jahiliyah. Dahulu kami kaum Ansar pernah mengalahkan orang-orang Yahudi berapa lama pada zaman jahiliyah. Dahran, berapa tahun sebelum Islam datang. Wa nahnu ahlu syirki, sementara kami masih di atas kesyirikan, masih jahiliyah. Wa hum ahlul kitab, sementara mereka ahlul kitab. Maksudnya gimana? Kalau kami orang musyrik harusnya kalah dengan mereka, aturannya kalah. Kenapa? Kami musyrikin, mereka ahlul kitab, mereka kenal Allah.
Mereka punya kitab, punya kebenaran, harusnya Allah menolong mereka. Tapi kenapa mereka dikalahkan? Karena kemusyrikan yang ada pada mereka. Karena mereka meninggalkan kitab mereka. Karena mereka melampaui batas. Karena mereka menyimpang dari kitab-kitab mereka. Ini alasan kenapa sahabat mengatakan wa nahnu ahlus syirki wa hum ahlul kitab. Ya, sementara kami orang musyrik dan mereka ahli kitab, harusnya mereka ditolong oleh Allah. Fakanu yaqulun, dan mereka mengatakan inna nabiyyan al-ana mab'athuhu qad adalla zamanuhu, sesungguhnya seorang nabi akan diutus, telah dekat zamannya. Ini apa namanya? Peringatan dan ancaman. Awas, nabi yang Allah utus sebentar lagi dia akan hadir, dekat masanya. Yaqtulukum qatla 'adin wa iram, yang akan memerangi kalian seperti memerangi 'Ad, menghancurkan kaum 'Ad dan kaum Iram. Iram ini kaumnya Firaun. Atau Iram dzatil 'imad. Firaun yang memiliki tiang-tiang yang kokoh, kerajaannya kokoh dan tiang-tiang yang besar. Dan kaum 'Ad adalah kaumnya siapa? Kaumnya Hud. Ya Allah tumpukan mereka di padang pasir, di mana tuh, di Ahqaf, yang berapa ribu tumpukan pasir dalam sekali. Allah sebutkan kisah mereka dalam surah 46, surah Ahqaf. Ya, itu Yahudi mengancam, kami akan perangi kalian sebagaimana memerangi 'Ad dan Iram. Itu. Falamma ba'athallahu ta'ala dzikruhu rasulahu min Quraisyin wattaba'nahu kafaru bi. Tatkala Allah utus rasul tersebut, jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata dari kalangan Quraisy, Yahudi tidak mau terima. Kami beriman kepada rasul tersebut, dan Yahudi mengkafirkan rasul tersebut, kufur kepadanya. Lihat. Ternyata Allah Rabbul Alamin lebih mencintai Ansar dan menjadikan mereka sebagai penolong Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding Yahudi. Karena Yahudi nggak mau beriman kepada Rasulullah karena hasad yang ada pada mereka, yang akhirnya mereka dikatakan kafir. Jadi hadirnya Allah muliakan, ya, surah ini sekali lagi surah Madaniyah, di mana secara khusus menjelaskan tentang kekafiran ahlul kitab, Yahudi secara khusus dan juga Nasara, di mana yang dihadapi Rasulullah SAW selama 10 tahun pasca dakwah di Mekah, 13 tahun Nabi menghadapi bukan hanya orang musyrikin, Nabi menghadapi tokoh-tokoh munafik, Nabi menghadapi orang Yahudi, Nabi menghadapi ahlul kitab, dan Nabi pun menghadapi para sahabat yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4, para sahabat yang mukmin, orang Yahudi, ahlul kitab, Nasrani, dan juga orang-orang munafikun. Nabi 4 orang hadapi ini, 4 kelompok ini Nabi hadapi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Bayyinah ini dinamakan pula dengan surah Al-Qayyimah. Surah apa? Al-Qayyimah, di mana ini sebagai penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya agama yang lurus. Dan juga surah ini dinamakan dengan surah Munfakin. Munfakin artinya kata infakka yanfakku, terbebas, terpecah, ya, meninggalkan, dan juga tidak lagi membersamai. Infakka karena Allah mengatakan munfakin, mereka tidak akan meninggalkan. Kemudian juga disebut surah Al-Kitab kata sebagian ulama, karena surah ini menjelaskan tentang kondisi Yahudi dan Nasara. Dan juga surah lam yakunil ladzina kafaru, sebagaimana riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
innallaha amarani an aqra 'alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Qal wa sammani qala na'am fabaka. Kata Anas bin Malik, Nabi pernah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab. Kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Ini qari'nya Rasulullah dan dia sebagai imam pasca wafatnya Rasulullah SAW di masa Umar dan juga di masa Abu Bakar radhiyallahu anhum wa ardah. Kata Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan kepadamu surat lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Kata Ubay, sammani, apakah Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Apakah namaku disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah, na'am, betul Allah menyebut namamu. Kata Anas, fabaka, maka Ubay pun menangis. Ini nangis apa? Nangis gembira. Dia merasa dirinya enggak pantas namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa orang sahabat Nabi yang namanya disebut dalam Quran, baik langsung atau tidak langsung. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, yang Allah katakan sahibuh, temannya. Yang Allah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tatkala di malam hijrah di Gua Thaur selama 3 malam, dicari orang musyrikin selama berapa hari. Abu Bakar takut, khawatir Nabi tertangkap sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan sahibi, temannya. Yang kedua, Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahi Zainab bintu Jahsh, yang dia ceraikan, nanti Nabi menikahinya. Ternyata Zaid masih sepupuan dengan Nabi sallallahu alaihi. Zainab bintu Jahsh adalah masih kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Zainab bin Jahsh untuk menikah dengan Nabi SAW, dan Allah nikahkan dari atas 7 langit. Itu di antara sahabat Nabi yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan Ubay menangis, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Naam, betul. Nangis terharu, nangis gembira. Nah, hadis ini kata para ulama menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan surah Al-Bayyinah dengan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, sehingga sebagian sahabat juga menyebutkan surah Al-Bayyinah dengan nama lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, oleh karena itu ikhwan azakumullah, ini berapa nama dalam sebagian riwayat yang menunjukkan ada berapa nama pada surah Al-Bayyinah. Sebagian salaf menamakan dengan surah lam yakun. Surah lam yakun. Ya, ini menyingkat. Menyingkat dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Ahmad, dibawakan oleh Syekh Al-Fathri hafizahullah, beliau mengatakan lamma nazalat lam yakun, tatkala turun surah lam yakun, qala Jibril alaihi salam, ya Muhammad, inna rabbaka ya'muruka an tuqri'a hadhihi surata Ubay bin Ka'b. Wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau untuk membacakan surah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Ini surah lam yakun. Ya, namanya surah apa? Surah lam yakun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ubay, inna Rabbi azza wa jalla amarani an uqri'aka hadhihi surata. Wahai Ubay, sesungguhnya Rabbku Allah azza wa jalla memerintahkan aku untuk membacakan surah ini kepada dirimu. Fabaka, maka Ubay pun menangis. Wa qala, kata Ubay, dzukirtu thammata, apakah namaku disebut tatkala turunkan surah ini kepadamu ya Rasulullah? Qala na'am, betul. Qala na'am, betul. Lihat, Masya Allah. Ya, jadi nama surah ini saya ulangi, selain Al-Bayyinah, Al-Qayyimah, Al-Munfakkin,
ahlul kitab, lam yakunil ladzina kafaru, dan lam yakun. Itu ada 6 nama dari surah Al-Bayyinah. Kemudian hadirin Allah muliakan, Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ini ayat pertama. Hadirin yang Allah muliakan, para ulama berbeda pendapat tentang ayat yang mulia ini, tentang tafsir ayat ini. Ada beberapa pandangan dan yang terkenal dua. Ya. Yang pertama bahwasanya ahlul kitab Yahudi secara khusus, karena tatkala turun ini Yahudi ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang musyrikin, menunjukkan mereka orang kafir. Mereka orang kafir, tapi kekafiran mereka berbeda. Allah sebutkan lam yakunil ladzina kafaru. Orang-orang kafir tidak akan meninggalkan. Siapa orang kafir di sini? Ahlul kitab wal musyrikin. Berarti musyrikin dan ahlul kitab berbeda, sekalipun mereka sama-sama orang kafir. Karena kekafiran yang ada pada mereka berbeda. Yahudi dan Nasrani, bentuk kekafiran mereka kepada Allah berbeda dengan kekafiran orang-orang musyrikin. Meskipun dalam agama Yahudi sama Nasrani saat ini, tatkala Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kemusyrikan. Ya. Itu apa? Mereka menyatakan menyembah Isa bin Maryam, Nasara, dan mereka menyembah Uzair yang dikatakan oleh mereka sebagai anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka juga berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemusyrikan yang ada pada orang musyrikin, mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala, berbeda yang mereka sembah. Meskipun mereka dikatakan orang musyrikin. Karena kata ulama, al-musyrikun dinuhum wahidun. Orang-orang musyrikin agama mereka satu. Itu apa? Millatun syirkiyah, agama kemusyrikan. Ya. Oleh karena itu ikhwan, para jamaah muliakan, ahlul kitab dan musyrikin tidak akan melepaskan diri dari kesyirikan. Orang Nasara tidak akan melepaskan kesyirikan mereka dari meninggalkan penyembahan kepada Isa bin Maryam. Orang Yahudi tidak akan meninggalkan kemusyrikan mereka, dan juga orang musyrikin tidak akan meninggalkan kemusyrikan mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ini Nabi Muhammad datang kepada mereka. Tatkala datang Nabi kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, harusnya mereka melepaskan kesyirikan mereka, tapi ternyata mereka enggak melepaskan kesyirikan mereka. Mereka sebagiannya beriman, sebagiannya kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas bagi kita. Tatkala Nabi datang alaihi salatu wasallam, mereka enggak langsung beriman. Bahkan ada para sahabat yang tadinya musyrikin berimannya belakangan, seperti Abu Sufyan dan kawan-kawannya, Suhail bin Amr, Safwan bin Umayyah. Para sahabat yang mereka dijuluki orang-orang yang dibebaskan Nabi SAW. Yang kata Nabi, idhabu antum mutlaqa, pergi kalian bebas, enggak ada celah, dan la yathriba lakum, tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Lihat. Ada pula dari kalangan orang Yahudi yang beriman kepada Rasulullah, seperti Abdullah bin Salam. Tatkala Nabi datang sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka manusia mulai mengurumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun turut melihat Nabi, dan ternyata Nabi wajahnya bukan wajah seorang pendusta, karena kelihatan orang suka bohong mukanya, Pak. Dari mimik wajahnya yang suka dusta. Dan yang pertama kali Nabi sampaikan, ayuhan nas afsus salam, wahai manusia ucapkan salam, wa at'imut ta'am, beri makan manusia, wasilul arham, sambung silaturahim,
Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam tatkala manusia tidur, tadkhulul jannata rabbikum bisalam, pasti kalian masuk surga Rabb kalian dengan penuh keselamatan. Abdullah bin Salam ini masuk Islam dan dia ngumpet di salah satu ruangan tatkala Nabi memanggil orang-orang Yahudi. Nabi bertanya kepada mereka, bagaimana pandangan kalian tentang Abdullah bin Salam? Kata Yahudi, dia orang yang terbaik di antara kami, sebaik-baik anak di antara kami, sebaik-baik ulama di antara kami. Apakah engkau menyangka dia akan masuk Islam? Tidak ya Muhammad, dia enggak akan pernah masuk Islam. Bagaimana pandanganmu kalau dia masuk Islam? Dia orang yang paling buruk di antara kami, anak yang paling buruk di antara kami. Maka Rasul mengatakan, sungguhnya dia masuk Islam. Maka Yahudi pun meninggalkannya. Maka keluarlah Abdullah bin Salam dari ruangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Jadi jamaah, ahlul kitab dan musyrikin tidak akan melepaskan diri dari kemusyrikan, dari kesyirikan sampai datang bukti yang nyata, yakni diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Seperti itu jamaah. Padahal Allah berikan kitab kepada ahlul kitab. Padahal orang musyrikin tahu bagaimana ajaran Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di sana ada Ka'bah, di sana ada syariat haji, ada syariat umrah. Dan juga Ibrahim alaihissalatu wassalam dikenal baik sebagai orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di masa Yahudi, di masa itu juga ada orang-orang yang hanif, orang-orang yang masih mempertahankan keimanan. Di antaranya Waraqah bin Naufal dan yang semisal dengan Waraqah. Karenanya tatkala Waraqah meninggal dunia, Nabi larang kita mencaci makinya. Kata Nabi, la tasubbu Waraqah, jangan kau caci maki Waraqah, sesungguhnya aku melihatnya di surga mengenakan 2 pakaian hijau dalamnya. Dan Waraqah beriman, dan dia ahlul kitab, dia Nasara, dia menasakh, dia menyalin bahasa Injil dengan bahasa Arab dari bahasa Ibrani. Artinya jamaah, cahaya keimanan di Mekah sebenarnya ada, bekas-bekas peninggalan Ibrahim pun ada, tapi mereka enggak mau beriman kepada Allah sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka sebagiannya beriman, sebagiannya kufur. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua ini dipilih oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, saya catat di sini, dan juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwasanya ahlul kitab dan orang musyrikin tidak akan meninggalkan sana, pujian, sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW sampai datang Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka tidak akan meninggalkan pujian-pujian, sanjungan kepada seorang nabi yang nanti akan datang kepada mereka. Orang musyrikin tahu berita kenabian dari mana? Dari Yahudi yang datang kepada mereka. Karena Yahudi selalu mengancam mereka dengan kedatangan nabi, kedatangan rasul. Begitu. Orang musyrikin enggak ada keterangannya. Ditambah mereka orang-orang yang ummi, orang-orang yang bisa baca tulis. Beda sama Yahudi, mereka punya kitab. Sehingga orang musyrikin juga ingin kedatangan nabi. Begitupun Yahudi apalagi. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW datang, ternyata nabinya dari kalangan bangsa Arab, Yahudi tidak mengimaninya. Dan ternyata yang datang itu Muhammad SAW, orang-orang musyrikin juga tidak beriman kepada Nabi kecuali sedikit saat itu. Mereka malah menuduh Nabi macam-macam. Lihat bagaimana pernah kita bahas dalam surah Al-Lahab. Tatkala turun firman Allah SWT, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Nabi segera memanjat bukit Sofa, karena bukit Sofa itu dekat dengan rumah Nabi SAW. Nabi katakan, ya Sabaha, teriak Nabi sambil angkat tangan, ya Sabaha. Itu panggilan yang untuk mengumpulkan manusia di masa itu. Nabi katakan, ya Bani Fihr, wahai Bani Fihr, maksudnya Quraisy. Karena Fihr nama aslinya Quraisy, Fihr bin Malik. Ya Bani Adi, wahai Bani Adi, kumpul semuanya. Nabi katakan, kalau aku kabarkan kepada kalian ada pasukan di belakang bukit ini menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayai aku? Akuntum musaddiqiyah? Kalian percaya enggak sama saya?
Kata mereka, "Na'am, ma jarradna kadziban." Kami enggak pernah engkau berdusta. Maka Nabi katakan SAW, "Inni nadhirun lakum baina yaday sa'ah adzaban syadidan." Sesungguhnya aku berikan kalian peringatan kalau kalian enggak beriman kepadaku tentang azab yang besar nanti pada hari kiamat. Maka Abu Lahab naik pitam marah. "Hali hadza jama'tana?" Cuman buat ini doang kamu kumpulkan kami. Tabban lak, celaka engkau, binasa engkau. Maka turun firman Allah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Setelah itu orang musyrikin mencela Nabi SAW, enggak beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum kedatangan Nabi mereka puji nih. Bahkan mereka meyakini Nabi itu orang yang terbaik, sebagai al-amin, orang yang sangat terpercaya. Enggak pernah Nabi terlihat melakukan satu keburukan di hadapan orang musyrikin. Namun tatkala Nabi menyatakan dirinya Nabi dan Rasul, mereka mulai mencelanya. Karenanya mereka katakan, lam yakunil ladzina kafaru. Mereka katakan mereka orang-orang kafirin. Masya Allah. Jadi ini tafsiran yang kedua kata para ulama, bahwasanya mereka tidak akan meninggalkan pujian sanjungan kepada seorang nabi. Namun tatkala Nabi datang kepada mereka membawa bukti yang nyata, agama yang jelas, peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan mereka semuanya secara totalitas, mereka hanya datang kepada Allah beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka justru mengkafiri Nabi alaihi salatu wasallam meskipun sebagian mereka beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini tafsiran yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan ayat ini jamaah juga sebagai dalil buat kita bahwasanya ahlul kitab dan orang musyrikin mereka adalah golongan orang-orang kafir. Sehingga kita nggak boleh ragu akan kekafiran ahlul kitab. Kita nggak boleh ragu mengatakan mereka kafir. Mereka kafir, Allah yang mengatakan Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kita bertindak sewenang-wenang dengan mereka. Tidak boleh. Ya. Dan juga kita nggak kafir nggak begitu juga manggilnya. Nabi tetap manggil mereka dengan sebutan nama yang mereka sukai. Tapi meyakini mereka orang-orang kafir. Sehingga kita harus meyakini kekafiran ahlul kitab sebagaimana kita meyakini kekafiran orang-orang musyrikin. Berarti kekafiran itu dua model. Ada kafir karena melakukan kesyirikan, ada kafir karena mengingkari. Karena orang ahlu kitab mengingkari akan kenabian kerasulan Muhammad alaihi salatu wassalam. Di samping itu juga mereka melakukan kemusyrikan dalam agama mereka. Ya. Oleh karena itu hadirin yang memuliakan, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menyebut dua kelompok ini, ahlul kitab dan musyrikin, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala membedakan mereka. Penyebutannya walaupun sama-sama musyrik, kafir maksudnya. Ya, berarti antara Yahudi, Nasrani sama musyrikin memiliki hukum yang berbeda dalam pandangan syariat, meskipun mereka orang-orang kafir. Dan Nabi memperlakukan mereka berbeda. Sehingga di antara perbedaan di antara mereka adalah Allah menghalalkan bagi kita menikahi sebagian wanita ahlul kitab. Boleh jamaah, tapi dengan catatan yang masih lurus agamanya, bukan dijadikan simpanan, bukan wanita bezina, pelacur, maaf bahasa kitanya, bukan, tapi wanita yang baik. Dan ini sulit, sehingga sebagian ulama mengatakan ahlul kitab yang asli nggak ada. Karena ahlul kitab sekarang adalah yang asalnya mereka bukan agama ahlul kitab masuk ke dalam agama ahlul kitab. Dulunya musyrikin masuk ke dalam agama Nasrani atau agama Yahudi. Kata ulama sama aja.
selama mereka menyatakan dirinya ahlul kitab, masuk ke dalam agama ahlul kitab, wanita-wanita mereka boleh dinikahi oleh orang-orang muslimin, dengan catatan bukan wanita pelacur dan bukan dijadikan gundik atau wanita simpenan. Allah katakan subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 5, dan bahkan Allah menghalalkan sembelihan mereka selama mereka menyembelih tidak menyebut atas nama berhala-berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba uhillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghair musafihin wala mutakhidhi akhdan. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan atau sembelihan ahli kitab halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi wanita-wanita ahli kitab yang menjaga kehormatan di antara mereka dan juga wanita-wanita yang beriman. Namun demikian para ulama menyebutkan kita pula jangan lebih mengutamakan wanita ahlul kitab dibanding muslimah, sehingga Umar pernah melarang. Karena sebagian sahabat ada yang condong kepada sebagian wanita ahlul kitab, di antaranya wanita Yahudi dari negeri Syam, Nasrani dari negeri Syam, karena berbeda dengan wanita-wanita Ansar dan wanita Muhajirin. Umar marah, jangan kau tinggalkan mereka gitu. Kau lebih menginginkan mereka gitu. Kasihan kaum muslimat gitu. Sehingga sempat Umar melarang itu. Artinya jangan lebih mengutamakan wanita ahlul kitab dibanding wanita muslimah. Sebagian sahabat ada menikahi wanita ahlul kitab, di antaranya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warda. Ya, meskipun halal boleh, tapi tidak diperintahkan, sekedar izin, sekedar pembolehan. Beda sekedar pembolehan dengan perintah. Kalau perintah berarti ada kewajiban atau minimal ditekankan derajatnya sunnah, sehingga kita tidak disunnahkan menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Mau dikemanakan wanita-wanita muslimah kita? Gitu kata Umar radhiyallahu taala anhu. Ini contoh aja jamaah bahwasanya hukum yang ada pada ahlul kitab walaupun mereka orang kafir berbeda dengan hukum yang ada pada orang-orang musyrikin, sehingga kita tidak boleh memakan sembelihan orang musyrikin, tidak boleh menikahi wanita-wanita dari kalangan musyrikin. Nah boleh, ya haram. Kalau Alkitab boleh, bukan perintah, tapi sekedar boleh. Ingat, sekedar boleh. Ya. Oleh karena itu hadirin memuliakan, Allah haramkan kita menikahi wanita musyrikah. Sekali lagi Allah mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Wal amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Seorang budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun yang musyrik itu menarik hatimu, lebih cantik, lebih kaya. Wanita budak muslimah lebih baik karena faktor keimanan, kata Allah. Ya. Jadi hikmah di mana Allah membedakan penyebutan ahlul kitab dengan orang musyrikin karena memiliki status hukum yang berbeda, meskipun sama-sama orang-orang kafirin. Demikian jemaah. Ada mau tanya? Sampai sini masih ada waktu sekitar 10 menit. Ini ada waktu sampai 7:30. Silakan. Nah, ayat yang pertama tadi kan orang yang kafir dan orang ahli kitab. Terus orang musyrik itu masuk kafir juga. Musyrik kafir. Dia kafir karena kemusyrikannya, karena peribadatan mereka kepada selain Allah. Allah sebutkan ahlul kitab juga kafir karena mereka berbuat syirik juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ismu ahli kitab, kata ulama, penamaan ahli kitab tidak Allah hilangkan untuk tazkir, peringatan kepada mereka bahwasanya Anda tuh, kalian tuh ahlul kitab. Allah utus kepada kalian para nabi dan rasul, turun kitab berupa Taurat dan Injil. Harusnya Anda semua lebih cepat beriman kepada Muhammad dibanding yang lainnya. Kenapa? Anda punya ilmu. Begitu. Sehingga tadi dalam sebutan para sahabat, kami merangi ahlul kitab sementara kami musyrikin, mereka ahlul kitab. Harusnya mereka menang karena mereka dapat kitab dari Allah. Allah nolong mereka, ternyata tidak. Apa yang membuat mereka demikian? Kemusyrikan yang ada pada mereka, sehingga Allah nggak tolong mereka. Dan ini terjadi, Pak. Ya, bagaimana waktu itu Romawi sama Persia perang. Awalnya kan kalah Romawi, Persia menang. Orang musyrikin bergembira karena Persia musyrikin, mereka menang. Dan kaum muslimin sedih karena orang Nasrani lebih dekat kepada kaum muslimin dibanding musyrikin yang lainnya. Karena ada kesamaan kitab, artinya sama-sama Allah berikan kitab. Dan waktu itu belum diharamkan taruhan, judi. Sehingga Abu Bakar taruhan kala itu. Karena turun firman Allah, setelah itu akan menang dalam berapa waktu. Kata Rasulullah, berapa taruhannya? Sekian. Kamu batalkan, kamu tambah. Ditambahkan Abu Bakar Siddiq berapa ratus ekor. Akhirnya menang. Belum diharamkan judi. Nanti judi diharamkan. Sebelum diharamkannya riba. Judi dulu baru riba diharamkan. Wallahu a'lam. Jadi gitu, Pak. Jadi orang Yahudi dia kafir. Dengan kekafirannya menolak risalah Muhammad dan juga melakukan kesyirikan kepada Allah. Demikian pula Nasara. Mereka berbuat syirik kepada Allah dengan menyembah Isa bin Maryam dan sebagainya. Mereka menyembah pendeta-pendeta mereka, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah, silakan Pak Adi. Ahli kitab apa namanya? Yahudi Ada pembolehan untuk menikahi perempuannya dan memakan makanannya. Sementara ahli kitab itu juga pelaku kesyirikan. Nah, Apakah ini masih relevan dengan zaman sekarang? iya, khilaf memang para ulama Pak Adi. Namun yang rajih, ahlul kitab masih ada hari ini. Baik ahlul kitab yang asli Bani Israel yang mereka menyebar dan mereka menikah dengan bangsa-bangsa lain, ya. Yang kedua ahlul kitab yang mereka masuk ke dalam agama ahlul kitab yang awalnya bukan ahlul kitab. Allah memberikan dua persyaratan. Itu wanita-wanita mereka yang taat tentang agama mereka, yang menjaga kehormatannya, tidak berzina, begitu. Artinya seperti wanita muslimah kita yang menjaga kehormatannya. Karena Yahudi secara asal dan Nasrani juga diperintahkan mengenakan penutup pakaian, hijab. Ya, tapi mereka tidak mau menggunakannya. Begitu. Di antara umat Yahudi yang masih pegang teguh walaupun mereka musyrik kafir, sebagian wanitanya menggunakan hijab bahkan bercadar. Itu khusus bagi para tokoh-tokoh Yahudi. Nah, wanita yang model kayak begitu yang menjaga ketaatannya kepada Allah secara umum boleh dinikahi, sekedar boleh, bukan diperintahkan. Gitu. Sehingga dikhawatirkan kalau dibuka lebar-lebar diperintahkan, banyak wanita muslimah yang akan tidak menikah, dan ini pun terjadi. Ya, oleh karena sekedar boleh. Oleh karena itu ada kemudaratan di mana menikahi sebagian wanita ahlul kitab. Khawatir suami itu terbawa karena mungkin saking cintanya. Karena ahlul kitab dulu, Pak, beda dengan sekarang. Mereka matanya biru. Lihat wanita-wanita Ansor yang ahlul kitab sebagainya, biru matanya. Sipit, bibirnya tipis. Kata Nabi, "Unzuruha." Lihat, kan dalam wanita Ansor itu ada sedikit perbedaan. Kalau orang Muhajirin matanya belok, jeli. Ansor tipis. Sebagai mereka ahlul kitab. Bahkan lihat Abdurrahman bin Abi Bakar jatuh cinta dengan wanita ahlul kitab di Syam. Gitu.
Saking cintanya kepada dia, dilupakan 3 istrinya sampai ngadu kepada Aisyah. Tatkala istrinya keluar, jatuh, giginya rontok. Ditinggalkan Abdurrahman. Bukan ini ya Abdurrahman. Mana? Ya, Abdurrahman bin Abi Bakar. Namanya siapa tuh? Lupa saya wanitanya. Sampai Ibnu Qayyim menulis dalam kitabnya ya tentang taman-taman orang jatuh cinta dan rindu. Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Ketika wanita ini kata Aisyah, kenapa kau cinta kepada dia? Giginya rapi kayak biji ketimun. Bikin mengkal hati-hati istrinya. Ditinggalkan istrinya. Maka tatkala istrinya yang baru ini ahli kitab ini keluar, jatuh ke selandung, giginya ompong. Ditinggalkan Abdurrahman. Aisyah ketawa di situ. Itu di masa Umar. Karena Abdurrahman tiap hari melongo gini aja. Kenapa? Laila di sana gitu. Carikan untukku, maka dicarikan. Gitu. Jadi boleh aja Pak nih, tapi nggak diperintahkan. Begitupun sembelihannya. Selama mereka menyembelih hewan tidak menyebut nama Isa, nama Uzair, nama sesama mereka, halal. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Di 7:30 nanti kita sambung lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.